Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, ya mungkin sahabat-sahabat bingung ya, kali ini saya tidak ngopi karena tadi ternyata ngopinya sudah di awal. Jadi saya tidak ngopi lagi, nanti kebanyakan kopi kita bisa kurang bagus lah buat kesehatan. Kali ini saya kembali akan membahas tentang amalan-amalan ya, agar rezeki kita ini dipermudah. Pada waktu lalu kita sudah membahas tentang istighfar, lalu juga kita membahas tentang sholawat Jibril. Nah, kali ini saya akan membahas amalan yang mungkin sahabat-sahabat ini sebenarnya sudah tahu ya, dan sering kali diulang-ulang di video saya, dan mungkin juga sahabat-sahabat pernah menontonnya di video-video lain, atau sahabat-sahabat sebenarnya sudah tahu juga dari mungkin belajar di internet ya, atau belajar langsung dengan seorang guru. Saya akan membahas tentang keutamaan dari surah Al-Waqiah. Nah, surat Al-Waqiah ini adalah surat yang terkenal bisa memudahkan dalam urusan rezeki dan juga bisa memberikan kekayaan. Lebih populernya dikatakan sebagai surat kekayaan, karena banyak yang mengamalkan surah Al-Waqiah dari zaman dulu itu diberikan kekayaan. Tadinya mereka fakir miskin, lalu karena rutin mengamalkan surat Al-Waqiah, kemudian perekonomian mereka naik dan menjadi kaya raya. Baik sahabat-sahabat, di sini mungkin di video-video sebelumnya saya pernah menjelaskan, bisa dicek lagi di YouTube saya tentang membahas surat Al-Waqiah, di mana tiba-tiba saya mendapatkan rezeki nomplok dadakan ya, dengan jumlah yang menurut saya itu tidak biasa saya dapatkan ya. Jadi saya biasa dapat uang yang biasa-biasa saja ya, kecil-kecil ya. Tapi alhamdulillah ketika saya mengamalkan Al-Waqiah, saya mendapatkan rezeki berupa uang dengan jumlah yang tidak biasanya saya dapat. Lumayan bikin kaget. Nah, ini mengamalkan surat Al-Waqiah. Dulu mungkin saya hanya mengamalkan sekitar 4 kali ya, 4 kali. Nah, saya juga pernah cerita teman saya itu sampai membacanya 14 kali ya, setiap habis asar selama 7 hari berturut-turut. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah punya mobil, sudah punya pekerjaan tetap dengan gaji ya lumayan lah, ketika mengamalkan surat Al-Waqiah di saat dia masih menganggur. Nah, mungkin banyak juga yang lain ya, cerita-cerita yang lain, tapi saya cuma yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu ya teman saya ini yang mengamalkan 14 kali ya selama 7 hari berturut-turut. Nah, beberapa waktu lalu saya juga kembali mengamalkan surat Al-Waqiah ya, sampai 40 kali. Jadi saya baca 40 kali, tapi tidak langsung. Mungkin sahabat-sahabat pernah lihat ada yang live TikTok ya, dibaca Al-Waqiah 40 kali dalam satu kali duduk ya. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya bacanya 40 kali secara dicicil. Jadi saya ada satu hari misalnya sholat subuh 2 kali, sholat zuhur 2 kali, sholat asar 3 kali, terus maghrib agak senggang saya baca 5 kali, isya saya agak lebihin sedikit gitu, sampai 40 kali. Nah, setelah 40 kali saya selesai. Nah, ajaibnya saya dapat rezeki nomploknya itu sebelum 40 kali. Jadi masih di bawah 40 kali ya. Jadi saya nggak tahu itu pas keberapa gitu dapat rezeki yang saya dambakan lah. Memang saya lagi butuh uang ya, butuh duit. Jadi saya baca 40 kali secara mencicil ya, jadi tidak secara langsung. Karena saya juga tidak kuat juga ya kalau 40 kali secara langsung ya. Mungkin kuat tapi ya tidak usah lah, tidak usah terlalu ngotot. Jadi saya baca, saya cicil. Dan dengan membaca doanya ya. Nanti doanya bisa dilihat di deskripsi, saya share. Mungkin
sahabat-sahabat biar bisa membacanya. Jadi setelah membaca doanya itu bukan setiap habis baca Al-Waqiah baca 1 kali, bukan, tapi bacanya setelah selesai saja. Misalnya kita baca 5 kali, lalu kita baca doa tersebut. Kita bisa misalnya 10 kali dalam sehari, ya, sekali duduk ya 10 kali kita baca doanya. Nah, alhamdulillah manjur sih kalau menurut saya ya. Bahkan kemarin saya ingin bikin acara, ya uangnya masih kurang, gitu. Uangnya masih kurang, tapi ya saya yakin ya, kemarin kan saya habis mengamalkan surat Al-Waqiah 40 kali. Ya alhamdulillah, tiba-tiba banyak yang bantu kan, banyak bantu sana sini, dan akhirnya acara saya berjalan dengan lancar. Dan itu bantuan juga orang-orang yang tidak terduga ya, tidak orang yang saya tidak terlalu harapkan membantu, tapi alhamdulillah membantu. Nah, itu rezeki yang tidak diduga-duga dari surat Al-Waqiah. Dan insya Allah juga mudah-mudahan nih ada beberapa proyek ke depan diberikan kemudahan, dan katanya sih sudah goal ya, tinggal proses pencairan saja. Dan alhamdulillah itu berhasil, karena selama ini ya namanya proyek itu kan kadang-kadang suka berhasil suka gagal gitu. Tapi ya saya pengennya berhasil terus. Ternyata tidak bisa hanya sekedar mengadakan ikhtiar lahiriah ya dengan bekerja, tapi kita harus menggunakan ikhtiar batiniah, salah satunya dengan membaca surat Al-Waqiah itu. Nah, ini buat sahabat-sahabat yang ingin mengamalkan. Jadi memang surat Al-Waqiah ini kenapa sih dianggap sebagai surat kekayaan? Nah, karena prinsip-prinsip kekayaan itu ada di surat ini. Contohnya misalnya, ketika orang yang beriman ya, golongan kanan, itu orang yang beriman kepada Allah, baik dari golongan masa lalu ya, orang-orang awal yang beriman, dan juga orang-orang akhir ya, umat-umat akhir zaman ya, seperti kita ini yang beriman, dia masuk ke dalam golongan kanan. Nah, mereka mendapatkan Jannatun Naim atau surga kenikmatan. Nah, biasanya kalau di Al-Quran kan dikatakan bahwa kalau kita mendapatkan sesuatu di akhirat, maka kita akan juga diberikan separuhnya di dunia. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan di surga, di akhirat, maka akan separuhnya diberikan di dunia, yaitu surga kenikmatan. Apa itu? Misalnya kedamaian hati, ketenangan, nah, juga banyak yang makanan-makanan yang enak. Nah, itu kita dapatkan juga di dunia, tapi dengan yang menurut kita enak ya. Misalnya ya kemarin lah saya makan-makan enak, sering ditraktir orang, terus juga banyak peristiwa-peristiwa yang membuat saya gembira. Dan terutama ketika mengamalkan surat Al-Waqiah ini, mendapatkan ketenangan batin. Nah, ketenangan batin ini ternyata sesuatu hal yang sangat kita butuhkan ya, dibanding sekedar uang, makan, minum, atau sehat fisik ya. Kita juga butuh ketenangan batin. Banyak orang kaya raya, terus sehat secara fisik, badannya berotot, tapi ternyata bunuh diri, ternyata depresi, stres ya, mengalami gangguan mental. Kenapa? Karena dia hanya mengalami kebahagiaan yang sifatnya lahiriah, tapi batiniahnya itu mengalami siksaan atau luka batin. Mungkin karena kecewa ya, segala macamnya, mengalami trauma, mengalami perselingkuhan, mengalami patah hati ya, diputusin sama pacarnya, atau ditinggal oleh bercerai misalnya contohnya. Itu kan memunculkan trauma-trauma, memunculkan sakit hati, luka hati, atau ditipu oleh teman, itu memunculkan sakit hati. Nah, kalau kita membaca Al-Waqiah selama sebanyak 40 kali, yang saya rasakan ya, saya merasakan ketenangan batin. Stres itu seperti hilang dari kepala kita. Jadi kepala itu tadi berat dengan masalah itu seperti tenang. Dan kita bisa lebih pasrah kepada Allah. Bisa lebih tawakal, lebih bisa menerima dengan ketetapan Allah yang kurang enak ya, kurang mengenakan di hati. Tapi karena kita memiliki ketenangan ya, kita bisa menerima itu. Dan insya Allah kalau orang yang bisa menerima takdir Allah, menerima musibah ya,
dengan ikhlas, dengan sabar, maka nanti Allah akan memberikan pahala yang tanpa batas. Akan diberikan ganti yang sangat luar biasa. Banyak orang bilang, waduh masalah saya berat, masalah saya sulit, saya stres, saya depresi. Ya itu mungkin karena batinnya tidak tenang. Jadi menjadi sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Tapi kalau kita membaca surat Al-Waqiah yang seperti saya amalkan itu, rasa stres itu hilang. Hati yang tadinya sakit itu sembuh. Yang tadinya kita kecewa dengan seseorang, kecewanya itu hilang dan bisa memaafkan. Nah, itu adalah kekayaan batin yang juga perlu kita miliki. Jadi ada orang bilang istilah kaya hati. Ya, kaya hati itu mau memaafkan, mau bersabar, mau bertawakal, qanaah, ya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah, itu orang yang memiliki kekayaan hati. Jadi kita kaya hati dan juga kaya lahir. Kita juga kaya secara zohir ya. Nah, orang yang kaya zohir ya itu. Ini sebenarnya satu kesatuan ya. Jangan sampai kita hanya kaya hati tapi zohirnya tidak kaya gitu. Tapi jangan sampai kita zohirnya kaya, punya segalanya tapi mentalnya sakit, depresi, ya, kecemasan, atau hatinya menjadi busuk ya, hatinya menjadi kotor, iri, dengki, gitu. Jangan sampai. Kita harus memiliki kekayaan dua-duanya, kaya lahir, kaya batin. Nah, ini salah satunya mengamalkan surat Al-Waqiah. Baik sahabat-sahabat yang dimanapun Anda berada, dikatakan juga orang yang golongan kiri ya di surat Al-Waqiah itu adalah orang-orang yang hatinya itu orang-orang yang mengalami kepedihan, orang yang menelan zakum. Buah zakum itu buah yang berduri, lalu dia ditiup angin panas, dia meminum air yang mendidih. Nah itu perumpamaannya, itu nanti mungkin di akhirat, tapi di dunia itu kita merasakan separuhnya. Kita menelan buah zakum, yaitu dengan buah berduri ini, hati kita menjadi sakit, menjadi tertusuk-tusuk. Nah, ketika hati tertusuk-tusuk, berdampak pada apa? Pada fisik. Kadang-kadang sesuatu yang sakit di pikiran dan di perasaan, itu akan berdampak kepada fisik kita. Jadi asam lambung, ya, mungkin jadi mah, jadi GERD, karena tertusuk-tusuk hatinya. Nah, itu perumpamaan dari buah zakum itu. Lalu di angin panas ya, kita menjadi emosi, air yang mendidih, kita menjadi temperamental, kita menjadi mudah marah. Itu karena batin tidak tenang. Kalau kita masuk dalam golongan kiri, disebut itu siapa tuh golongan kiri? Itu orang-orang yang bermegah-megah ya, bermewah-mewah dan bermaksiat. Jadi dia dengan hartanya dia menggunakan untuk maksiat, untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Nah itu orang-orang yang akan mengalami depresi, orang-orang yang akan mengalami hati yang penuh dengan penyakit. Karena itu kalau kita diberikan kekayaan lewat surat Al-Waqiah ini, kita gunakanlah untuk di jalan Allah, gunakan untuk bersyukur. Baik sahabat-sahabat, lalu apa yang harus kita lakukan biar baca surat Al-Waqiah ini cepat terkabul atau kita mendapatkan kekayaan yang sangat besar gitu. Kita juga harus mengamalkannya. Jadi bukan hanya sekedar membacanya, tapi kita tidak mengamalkan isi dari ayat-ayat tersebut. Kita harus amalkan. Nah, di Al-Waqiah itu dianjurkan kita untuk bersyukur. Ya kan, dikatakan bahwa misalnya contohnya hujan siapa yang menurunkan, kamu atau Allah, kita atau Allah yang menurunkan, sehingga ayat tersebut bisa kita minum, diturunkan di hujan, dan dengan izin Allah air itu tidak jadi asin ya, ketika di sungai air-air yang kita minum itu tidak jadi asin, itu berkah dari Allah. Kemudian ketika seseorang menyalakan api untuk memasak ya, kayunya dari mana? Kalau mungkin zaman dulu kan pakai kayu ya. Siapa yang menumbuhkan pohonnya? Kita membakar pakai kayu, ya kan? Kayunya ada apinya. Nah, kayunya itu yang menumbuhkan adalah Allah. Nah, maka kita dianjurkan untuk apa? Bersyukur. Nah, bersyukur di sini. Jadi kita ketika mengamalkan surat Al-Waqiah,
kita harus beriman. Yang kedua, kita harus bersyukur dengan segala nikmat Allah. Nah, cara bersyukurnya adalah dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah. Kalau kita dapat uang, ya kita sedekahkan di jalan Allah. Itu cara bersyukur. Lalu dikatakan juga yang terakhir, perintahnya apa? Yaitu adalah dengan memuji Allah, bertasbih, ya. Lalu memuji Allah dan juga membesarkan nama Allah. Berarti kita harus memperbanyak berzikir setiap hari agar sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah itu terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi beriman, bersyukur, dan yang terakhir adalah bertasbih, memuji Allah dan membesarkan namanya. Nah, itu mungkin bisa rutin ya. Kalau kita tahu setiap subuh kita baca saja subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Nah, ini mungkin sudah pernah saya bahas ya, tentang tasbih malaikat ini ya. Banyak kiai-kiai zaman dulu yang tidak bekerja ya, cuma ngajar ngaji doang. Tapi setiap subuh rutin membaca 100 kali tasbih malaikat ini. Dan alhamdulillah rezekinya luar biasa. Rezekinya berlipat-lipat. Bahkan ada yang istrinya 3, 4 ya, padahal tidak kerja gitu, tapi rutin membaca tasbih malaikat. Teman jangan ditiru untuk bapak-bapak di rumah ya. Harus, ini kan contoh saja, contoh. Jangan ditiru. Maksudnya jangan ditiru poligaminya, tasbihnya ditiru lah. Dibaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Dibaca 100 kali setiap subuh. Nah, insya Allah ntar rezekinya dipermudah, kaya raya, tanahnya banyak, sawahnya banyak, di rumahnya banyak ya, anak-anaknya banyak. Bahkan Rasulullah pernah ada saksi ya, seorang sahabat ya, dulunya miskin lalu rutin baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah itu setiap subuh, kalau dia setiap ini ya, setiap qobliyah subuh ya. Namun kalau qobliyah subuh mungkin takutnya keburu komat ya, jadi bacanya sehabis subuh saja. Nah, itu beliau mengatakan bahwa rumahku ini sudah tidak muat lagi dengan harta bendaku yang semakin banyak. Nah, mudah-mudahan ini harta bendanya semakin banyak, rumahnya nggak muat, dikasih rumah baru, penuh lagi rumahnya. Nah, itu kalau kita mengamalkan surat Al-Waqiah, bukan hanya dibaca tapi juga diamalkan. Tapi bagusnya dijadikan wiridan dulu sebanyak 40 kali. Setelah itu baru diamalkan. Beriman, bersyukur, dan yang terakhir bertasbih kepada Allah. Mungkin itu saja. Selamat mengamalkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.